Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Thoraki Fatur Rahman dengan NIM 0570183359 dari Prodi Sistem Informasi. Pada video ini saya akan menjelaskan hasil pengerjaan tugas 1 saya tentang mengenai deklarasi variabel dan struktur data menggunakan bahasa pemrograman yaitu Java. Nah, di sini kita bisa lihat ya di layar tampilan hasil tugas yang sudah saya kerjakan. Nah, di sini pada program ini saya menggunakan beberapa konsep dasar Java, yaitu yang pertama ada deklarasi variabel, yang kedua ada tipe data, yang ketiga ada array 1 dimensi, yang keempat ada array 2 dimensi, dan yang kelima ada linked list ya. Nah, program ini dibuat menggunakan bahasa pemrograman Java ya, dan saya menggunakan software yaitu NetBeans ya, dengan library linked list dari package Java Util ya. Nah, pada bagian pertama di nomor 1. Nah, di sini saya membuat deklarasi variabel dengan tipe data yaitu yang bernama float. Nah, di sini kita lihat tipe data float ya bernama struktur baris ya. Nah, kita lihat di kodenya ada float struktur baris sama dengan 12,5F. Nah, tipe data float ini digunakan untuk menyimpan bilangan desimal atau pecahan. Nah, terus pada Java F ini digunakan untuk menyimpan bilangan desimal atau bilangan pecahan. Nah, pada Java penulisan huruf F ini di belakang angka desimal atau pecahan ini bertujuan agar compiler mengenali bahwa data tersebut bertipe float bukan double. Nah, variabel ini nantinya untuk digunakan untuk menyimpan data numerik yang memiliki nilai pecahan. Oke, kita lanjut di nomor kedua ya. Di sini ada deklarasi variabel string ya. Nah, di sini saya membuat variabel string yaitu bernama susunan kata baru. Susunan kata baru sama dengan pemrograman struktur data Java. Nah, tipe data string ini digunakan untuk menyimpan kumpulan karakter atau teks. Nah, pada program ini string digunakan untuk menyimpan kalimat yaitu pemrograman struktur data Java. Nah, dalam Java string ditulis menggunakan tanda petik 2 ya. Di sini kita lihat ada ya petik 2 di sini di awal kalimat atau teks dan di akhir teks. Nah, lalu yang ketiga ada array 1 dimensi. Nah, di sini pada bagian ini saya membuat array 1 dimensi bernama 8 angka dengan tipe data integer ya. Nah, integer 8 angka 10, 12, 18, 23, 33, 58, 67, 82. Nah, array 1 dimensi digunakan untuk menyimpan banyak data dengan tipe yang sama dalam satu variabel. Nah, pada array ini terdapat 8 data integer. Masing-masing data memiliki indeks yang dimulai dari 0. Contohnya, indeks 0 itu berisi nilai angka 10, indeks pertama 12, indeks kedua 18, dan seterusnya. Nah, untuk menampilkan isi array, saya menggunakan perulangan for. Ya, di sini saya menggunakan perulangan for agar data dapat ditampilkan secara otomatis. Nah, nanti kita lihat ya perulangan for-nya ada di bawah untuk sistem output penampilannya. Nah, lalu yang keempat itu ada array 2 dimensi. Nah, di sini saya membuat string 2 angka yaitu ada 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, dan 18. Nah, array 2 dimensi ini digunakan untuk menyimpan data berbentuk tabel yang terdiri dari baris dan kolom. Nah, pada program yang saya buat ini terdapat 3 baris dan 3 kolom. Misalnya kita lihat ya. Nah, isinya yang tadi saya sebutin. Nah, gunanya apa? Untuk menampilkan seluruh isi array 2 dimensi. Nah, di sini saya menggunakan nested loop atau perulangan bersarang. Nah, loop pertama untuk membaca baris dan yang loop kedua untuk membaca kolom. Nah,
Nah ini selanjutnya nomor 5 yaitu link list. Nah link list, nah kita lihat. Nah pada bagian terakhir ya ini saya memberi nama yaitu urutan list angka. Nah urutan list angka. Nah, link list ini merupakan struktur data dinamis yang digunakan untuk menyimpan data secara berurutan. Berbeda dengan array, ukuran link list ini dapat berubah secara dinamis sehingga lebih fleksibel ketika menambah atau menghapus data. Nah, pada program ini saya menambahkan data yaitu 15, 28, 33, 47, dan 59. Nah, penambahan data dilakukan menggunakan metode add. Nah, kemudian isi link list ditampilkan menggunakan perulangan for each. Nah, menurut saya array dan link list ini memiliki fungsi yang mirip karena sama-sama digunakan untuk menyimpan kumpulan-kumpulan data. Namun terdapat perbedaan. Nah, array memiliki ukuran tetap setelah dibuat, sedangkan link list memiliki ukuran yang fleksibel atau dinamis. Nah, selain itu, akses array lebih cepat karena menggunakan indeks, sedangkan link list lebih unggul dalam proses penambahan ataupun penghapusan data. Ya, ini bisa kita lihat nah ini untuk yang nomor 1. Di sini saya menggunakan untuk menampilkan output dari variable float. Nah, dia bakal nampilin nilai dari struktur baris yang saya tampilin, yang saya udah list tadi. Terus ini yang nomor 2, dia akan menampilkan kata dari kata yang udah saya ketik. Nah ini yang saya bilang pakai perulangan for untuk mengambil data semuanya nanti dari indeks ke-1 sampai indeks yang terakhir. Nah ini untuk yang nomor 4, dan ini yang untuk nomor 5 untuk link list yang saya tadi sebutkan ya. Dan misalnya kita running, nanti hasilnya karena saya jadiin satu ya, semuanya digabung. Nah kita lihat di sini yang nomor 1 hasilnya variable float, nama variabelnya struktur baris, nilainya 12,5 ya tadi di atas ya. Terus yang kedua variable string, nama variabelnya susunan kata baru, isi stringnya pemrograman struktur data Java yang teks yang udah saya tulis. Nah array 1 dimensinya indeks ke-0, 10, dan sampai indeks terakhir indeks ke-7 yaitu nilainya 82. Terus ini yang array 2 dimensi, nah ini memanggil semuanya array 2 dimensi. Dan yang terakhir itu link list. Nah ini isi link listnya berupa list ya, berupa list 15, 28, 33, 47, 59. Nah ini yang udah saya buat dan outputnya. Nah kesimpulannya melalui tugas ini saya dapat memahami yaitu cara deklarasi variabel, penggunaan tipe data, array 1 dimensi, array 2 dimensi, serta link list pada Java. Saya juga belajar bagaimana struktur data digunakan untuk menyimpan dan mengelola data dalam program. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.